semuanya? Lemes banget. Apa kabar semuanya? Pagi luar biasa. Mana dong? Lapar? Puasa Pak, puasa. Oh iya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Hari ini kita kelas materinya tentang iman. Kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapkan. Siapa biasanya? Ketua kelas mana? Oh silakan. Apa? Sebelum kita mulai acara kita hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumlah murid kita berapa sih? Oh kayaknya nggak ada yang izin dari ini. Siapa? Sahdan. Sahdan, Taurel, terus Putri. Berarti ada 3 ya? Ada 3 berarti 33. Jadi Sahdan berapa? Nggak tahu ya. Udah berapa kali? Udah berapa hari? 2 hari ya. Habis libur baru masuk 2 hari. Oh dia mungkin memperpanjang libur. Ya. Dikira. Terus yang Aurel? Sakit. Udah baru hari ini ya? Ada informasi sakit apa? Yang dekat rumahnya ada? Ada yang tahu? Yang dekat? Lah? Oh demam. Satu lagi siapa? Putri sakit juga. Oke teman-teman, untuk Putri dan Aurel semoga cepat sembuh ya. Kita doakan ya. Jangan-jangan ini kali dengan cuaca ini jadi dia punya berubah dan jadi sakit. Oke, teman-teman, hari ini kita sedikit berbeda, yaitu kita akan teori di sini dalam waktu hampir 90 menit kita akan bertemu dengan Bapak, kita akan pembelajaran biasanya praktek di lapangan, tapi sekarang ada di kelas, ya, karena kita bulan puasa. Kalau kalian olahraga di lapangan nanti takutnya Bapak yang kena dosa, aku haus minum budim namanya. Apa itu? Bukan diam. Deklan biasanya mana deklan. Oke. Tujuan pembelajaran. Oke, kita akan berenang nih. Tujuan pembelajaran yang pertama, nanti melalui penayangan video kita akan video dari teknik dasar renang. Kemudian kita akan diskusi kelompok dan dapat menganalisis gerak dasar teknik renang gaya dada, ya. Renang gaya dada, kemudian dengan percaya diri. Hari ini kita teori, nanti kita akan praktek. Benar kan? Siapa yang udah bisa renang? Hah? Martika renang apa? Kalau Martika renang gaya dada, plung langsung dada. Oke, teman-teman, sebelum kalian paham tentang renang, apa sih renang itu? Mungkin Bapak akan memberikan filosofi hidup seorang perenang atau legend ya. Kalau di sepak bola ada Maradona, ada Ronaldo, ada Messi. Kalau di renang itu ada siapa? Michael. Kita lihat kisahnya dari awal. Dan siapa itu Michael Phelps? Seperti
Sepertinya sayang sekali jika kalian tak kenal, sebab atlet renang asal Amerika ini adalah legenda Olimpiade dunia yang tak terlupakan sepanjang masa. Ia memegang rekor medali Olimpiade terbanyak yang dimenangkan oleh atlet manapun. Ia juga memegang rekor dunia terbanyak sepanjang masa hingga dicap sebagai Raja Olimpiade. Nah, sudahkah dua fakta tadi membuat kalian penasaran? Lebih jauh, data fakta akan menyajikan fakta seputar Michael Phelps yang diduga mampu menandingi kecepatan ikan hiu di laut. Oke, teman-teman, anak-anak, Michael Phelps itu adalah salah satu atlet renang ya dari Amerika Serikat yang merupakan pemegang rekor terbanyak medali. Nah, nanti awal mulanya dari apa sih? Kok bisa sampai dia menjadi seorang mendapatkan medali? Kita Indonesia mendapatkan medali emas hanya dari bulu tangkis. Ya, kalau dia satu Olimpiade aja bisa mendapatkan 4 emas. Nah, nanti kita lihat lanjut. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan Phelps adalah bungsu dari 3 bersaudara yang lahir dan tumbuh di lingkungan Rogers Force. Sejak kecil, ia telah menunjukkan bakatnya pada dunia renang. Hanya saja ada sedikit ketidakberuntungan dalam hidupnya. Orang tuanya ke kursus renang untuk menampung energi berlebih anaknya. Mengutip biografi, pria kelahiran 30 Juni 1985 ini mulai berenang ketika kedua kakak perempuannya bergabung dengan tim renang lokal. Pada usia 7 tahun, Phelps masih sedikit takut untuk memasukkan kepalanya ke dalam air, jadi instrukturnya mengizinkannya mengapung di punggungnya. Tak heran jika gaya punggung adalah apa yang paling pertama dikuasainya. 3 tahun berselang, Phelps sudah berhasil mencetak rekor di Amerika Serikat sebagai perenang tercepat untuk anak 10 tahun lewat gaya kupu-kupu 100 meter. Setelahnya, ia bertemu pelatihnya, Bob Bowman, dan masih akan bersama sang pelatih hingga pendidikannya ke Universitas Michigan di Ann Arbor. Perjalanan karir. Berlanjut di usianya yang ke-15, Phelps didapuk sebagai perenang pria Amerika termuda yang berkompetisi di Olimpiade dalam 68 tahun. Meskipun tidak memenangkan medali di Olimpiade musim panas 2000 di Sydney, Australia saat itu, namun sebentar lagi dunia akan menyaksikan kehebatannya. Pada musim semi 2001, Phelps membuat rekor dunia dalam gaya kupu-kupu 200 meter. Ia menjadi perenang pria termuda dalam sejarah yakni 15 tahun 9 bulan yang pernah memecahkan rekor renang dunia. Tak lama setelah lulus dari Towson pada tahun 2003, di usia 17 tahun, Phelps mencetak 5 rekor dunia sekaligus, termasuk gaya ganti 200 meter individu di kejuaraan dunia di Barcelona, Spanyol. Kemudian, pada Olimpiade musim panas 2004 di Athena, Phelps seperti tak terbendung dengan menyabet 6 medali emas dan 2 medali perak. Sementara pada Olimpiade 2008 di Beijing, Cina, Phelps mencatat rekor medali emas terbanyak yang dimenangkan dalam satu Olimpiade yakni 8 medali emas. Ditambah 4 medali emas kembali diraih pada Olimpiade musim panas 2012 di London. Setelahnya, ia memutuskan pensiun sementara sebelum kembali meraihkan comeback-nya di Olimpiade musim panas 2016 di Rio demi 5 medali emas. Namun sekaligus itu menjadi keikutsertaan terakhirnya. Raja Olimpiade. Tahun ini Olimpiade sedang berlangsung di Tokyo, dan siapapun yang mengikuti perjalanan Olimpiade setiap 4 tahun tersebut pasti tak asing lagi dengan nama Michael Phelps. Ya, ia adalah atlet renang kebanggaan Amerika Serikat yang dalam kiprahnya dikenal sebagai atlet tersukses dalam sejarah Olimpiade. Bagaimana tidak, sepanjang karirnya Phelps telah menyabet 28 medali, di mana 23 diantaranya adalah emas, 3 perak dan 2 perunggu. Meski benar-benar pensiun pada tahun 2016 di usia 31 tahun, ia telah mencetak 39 rekor dunia yang merupakan terbanyak sepanjang masa. Meski nama Michael Phelps tidak akan kalian temukan di Olimpiade tahun ini, dunia akan tetap mencatat bahwa pernah ada atlet renang asal Amerika Serikat yang dijuluki Raja Olimpiade. Oke, sedikit masukan ya. Jadi Michael Phelps itu merupakan salah satu pemegang rekor dunia. Berapa emasnya tadi? 23 emas ya. Hanya satu orang dapat mendapatkan 23 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Ya. Terus dia adalah pemecah rekor emas terbanyak dalam satu Olimpiade. Ya. Bedanya dengan olahraga lain, renang itu adalah olahraganya banyak ini ya perlombaannya. Nanti ada gaya kupu-kupu spesialis Michael Phelps dan gaya dada yang akan kita bicarakan nanti. Kita pelajari nanti ada gaya bebas dan gaya punggung. Lanjut.
Selama mengikuti Olimpiade, Phelps tercatat memenangi 13 medali di nomor individu, sementara 10 lainnya didapat melalui nomor estafet. Kekayaan. Melihat kesuksesan Phelps yang cemerlang, sudah pasti siapapun sepakat untuk menyebutnya atlet Olimpiade tersukses sepanjang masa. Hingga muncullah pertanyaan, kira-kira seberapa banyak kekayaan pemilik julukan The Baltimore Bullet ini? Menurut Money Nation, Phelps memperoleh pendapatannya dari Komite Olimpiade Amerika Serikat dan sponsor yang tak terlepas dari kesuksesannya di setiap Olimpiade. Tercatat, ia memiliki kekayaan 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 590 miliar rupiah. Sementara sponsor sejak tahun 2001 hingga 2016 mendatangkan 90 juta dolar Amerika Serikat atau 1,2 triliun rupiah bagi Phelps. Setelah laganya di Olimpiade musim panas 2016 di Rio, Phelps dihadiahi 25.000 dolar Amerika Serikat atau 320 juta rupiah untuk setiap medali emas, 15.000 dolar Amerika Serikat atau 196 juta rupiah untuk setiap medali perak, dan 10.000 dolar Amerika Serikat atau 131 juta rupiah untuk medali perunggu oleh Komite Olimpiade Amerika Serikat. Hingga kompetisi terakhir, Phelps diperkirakan meraup 1,8 juta dolar Amerika Serikat dari kesuksesannya merebut medali di ajang manapun. Nah, dari kekayaannya, ia telah mendirikan Michael Phelps Foundation, membeli villa mewah di Paradise Valley, Phoenix, Arizona, Amerika Serikat seluas 2.000 meter kubik, serta mengkoleksi sejumlah mobil mewah dengan harga selangit. Berenang melawan hiu. Setelah memutuskan pensiun dari dunia renang kompetitif, Michael Phelps tiba-tiba hadir dengan pertandingan yang menghebohkan dunia. Kali ini ia tidak lagi melawan manusia, melainkan seekor hiu putih dalam jarak 100 meter. Usut punya usut, pertandingan yang dilaksanakan pada 23 Juli 2017 tersebut merupakan bagian dari rangkaian acara Shark Week milik Discovery Channel dan diberi judul Phelps vs Shark, Great Gold vs Great White. Hanya saja dalam perlombaan ini tidak ada hiu sungguhan, yang ada adalah hiu palsu oleh CGI yang dijalankan dengan sistem komputer. Sehingga beberapa penonton ada yang dibuat kecewa dan merasa dibohongi. Mau bagaimana lagi? Hal ini tentu saja agar Michael Phelps tetap aman selama berada di dalam air. Meski palsu, namun kecepatan hiu dibuat sama dengan yang ada di kehidupan nyata. Sampai pada akhirnya diperoleh hasil, seperti dilansir dari The Guardian, Phelps menyelesaikan lintasan di 38,1 detik, tetapi hiu bisa 2 detik lebih cepat. Selama pertandingan, ia juga dilengkapi pakaian selam untuk mengurangi hambatan dan morfin sebagai pengganti ekor hiu yang sangat kuat. Oke ya, kita semuanya tahu kan, tadi udah dari sama yang dari keluarga kemudian dari pecah rekor, bahkan kita lihat dari penghasilannya. Jadi penghasilannya itu udah bahkan triliunan. Jadi kalian anak-anak kalau kalian punya keinginan untuk ingin menjadi sesuatu, jadi kamu harus berbuat dari sekarang. Ya, nggak ada yang prestasi itu instan. Ya, dia harus belajar, harus gimana. Awal mulanya emang belum berhasil. Ya, di sini ada Tantra yang mungkin nanti dia adalah salah satu atlet karate. Dia gimana pagi, siang, sore latihan untuk menjadi yang terbaik. Mungkin ingin seperti Michael Phelps ya, memecah rekor, bahkan dapat medali emas di kalau tingkat SMP berarti ada U2SM ya. Nanti kalau ada renang silakan. Jadi pokoknya nggak usah putus asa, kamu harus berani. Jangan malas pokoknya. Kalau kamu malas lewat ya, kamu harus berani lakukan hal untuk kebaikan kamu. Kebaikan buat keluarga, buat sekolah, dan buat lingkungan kalian. Oh, siapa sih nggak kenal Tantra? Oh, saya mau ke rumah Tantra. Oh, yang atlet karate itu yang mendapat medali emas PON misalnya, ada di sana. Terus untuk kekayaannya, kalau kamu berhasil, otomatis kamu akan mendapatkan penghasilan seperti itu. Ingat, atlet itu sekarang juga bisa menjadi modal kalian untuk bekerja. Teman-teman, kalau kamu di sekolah SMA bisa ada jalur prestasi lewat olahraga, kuliah bisa, ada UI, ada Skutim, ya di UPH dan lain-lain. Bahkan untuk kerja sekarang BUMN itu udah ada yang jalur dari olahraga. Jadi kalian jangan berkecil hati, kalian punya bakat di
olahraga atau kembangkan kita bersama-sama. Apalagi dengan kurikulum merdeka, kalian harus berusaha untuk menjadi diri kalian sendiri. Paham semuanya? Paham ya? Semangat ya. Jadi nggak ada males-malesan ikut olahraga ya. Kalian punya bakat, tolong di Oke, teman-teman, sekarang kita setelah kalian mendengar video pasti ngantuk nggak? Nah, sekarang kalian berdiri, berkelompok masing-masing. Ayo berdiri, semuanya. Ayo berdiri. Nah, gamenya seperti ini. Kita pernah melakukan game ini. Yang pertama kalian berkelompok ya, berkelompok. Bapak ingin ambil satu yang terbaik, ya, satu yang terbaik di antara kelompok ini. Nanti Bapak akan kasih sesuatu buat kalian. Kirim WA Bapak nama alamat kalian, ya, bisa takjil atau ATM kadang-kadang ya. Sekarang gamenya seperti ini, kita perkalian, ya. Tantra, coba kita belajar di olahraga juga ada unsur tentang matematika. Oke, contoh Tantra, yuk, gitu ya. Berarti berapa? 10 ya. Oke. Nggak boleh nol. Kalau nol pasti kelipatan nol, jadi 0 ya. 4, 5, 1, 2. Jadi gitu ya, silakan Bapak kasih marah, kemudian menangnya 3 kali. Yang udah 3 kali nanti kalian diadu lagi per kelompok, kemudian Bapak ambil 5 orang ke depan, kita akan main siapa yang terbaik. Siap ya? Paham belum? Udah paham belum? Belum? Oke, contoh nih, kita example yuk. Kalian bertiga, kamu sama ini adik. Nah, kamu sama sana, tekun sama. Ayo, siap. Nih, 1, 2, 3. Berapa? Ya. Berapa? Oke, stop. Kalau sudah menang, berarti nanti yang menang lawan yang menang ya. Kalah silakan duduk. Ya, berarti nggak dapat santai. Ya. Yang juara 1. Siap? Ayo, silakan kalian pilih lawan kalian masing-masing. Ya, 3 kali menang. Siap? Ayo. 1, 2, 3, mulai, go.
Ulang sekarang, ulang lagi nih. Ulang lagi ya. Ulang lagi nih. Sekarang hubungan angka 4 dan 8. 4 dan 8 ya. Oke, siap, mulai dari kamu. Tuh. Oke, stop. Sekarang yang salah urut mundur ya. Ya, mulai dari kamu. Oke, sekarang yang ke sekarang dengerin. Sekarang nomor 2, 3 dan 7, 8. 2, 3, 7, 8 ya. Yang 2 dan 7 kamu bilang I love you. 2 dan 7 kamu bilang I love you ya. 3 dan 8 kamu bilang tuh ya. Oke ya, siap ya. Dari 2 dan 7 kamu bilang I love you. I wish you boleh, I have you boleh ya. 1, 2, 3. Sini. 2, 3, 7, 8. 2 dan 3 kamu boleh bilang I love you, boleh I miss you, I hate you. Siap, mulai dari kamu. Sini dong Sarah jalurnya. Tunggu. Sini. Ulang. Mulai dari kamu. Tuh. Iya. Bener tuh. Lihat ngomongnya. Dari kamu. 2, 6. Oke, tinggal 3. Siap? Ya. Mulai dari kamu. Tinggal 2. Siap ya? Beda lagi dong. Kalau bawa bilang angka 3, kamu bilang dekel. Kalau bawa bilang angka 5, kamu bilang ya. Ya, ini biar cepet. Misalnya 1, 2 dekler, 4, 5 new. 3 itu dekler, 5 itu new. Siap. Mulai dari kamu. 8. Oke, stop. Terima kasih kalian. Tepuk tangan dong buat kalian. Oke, lanjut.
Oke, teman-teman, sudah refresh lagi ya? Sudah refleksi. Oke. Teman-teman, sekarang kita masuk ke materi renang. Ayo kita materi renang. Kalian fokus lagi ke pembelajaran. Ya. Yang pertama, berenang itu apa sih? Nah, berenang adalah gerakan yang dilakukan oleh manusia atau hewan sewaktu bergerak di air. Dan biasanya tanpa perlengkapan. Ya. Berenang bisa menjadi kegiatan rekreasi, olahraga. Ya, jadi teman-teman kalian berenang itu adalah salah satu kegiatan di samping untuk prestasi bisa juga untuk kegiatan kalian berrekreasi. Ada yang pernah ke waterpark? Waterbook? Ya. Ke The Jungle, Jungleland? Atau ke Kali Pasanggerahan? Iya. Mancing. Mancing apa? Oke, itu Bapak percaya kalian dengan kegiatan tersebut ya. Jadi berenang itu oke, ya berenang adalah kegiatan yang menyenangkan intinya. Ya, Bapak punya filosofi ini. Anak gunung belum tentu bisa berenang, tapi anak pantai pasti bisa naik Coba kamu ketika anak gunung kamu ikut manjat gunung naik gunung belum tentu bisa berenang. Tapi kalau anak pantai pasti bisa naik gunung. Ya, lanjut. Oke, kita akan sejarah tentang renang. Oke, olahraga renang gaya seperti sekarang ini pertama kali diperkenalkan di Jepang. Tahu negara Jepang? Oke. Kejuaraan renang diselenggarakan pada tahun 1603. Bapak aja belum lahir. Ya, sekolah-sekolah Jepang memasukkan olahraga renang sebagai pelajaran wajib. Nah, sekolah Jepang pada waktu 1603 itu sudah memasukkan pelajaran renang sebagai wajib. Ya, kita di sekolah kita emang materinya wajib, tapi untuk pelaksanaannya nanti kita akan lihat ya. Oke, lanjut. Oke, di daratan Eropa olahraga renang masuk melalui Inggris ya. Pada tahun 1896 renang mulai dipertandingkan di Olimpiade. Saat itu masih diikuti perenang putra. Pada tahun 1912 pertandingan renang mulai diikuti oleh perenang putri. Terus kemudian kita tahu organisasi renang di dunia pertama kali namanya Swimming Association. Kalau sekarang namanya IAF, International Aquatic Federation, atau IAA. Ada IAA juga, International Aquatic Association. Kalau di Indonesia namanya PRSI, Persatuan Renang Seluruh Indonesia. Oke. Kemudian kita masuk ke berenang. Berenang adalah satu jenis olahraga yang meningkatkan kesehatan seorang, juga merupakan olahraga tanpa bantalan berat badan. Jadi berenang itu yang mampu meningkatkan kesehatan. Kita berolahraga pasti banyak meningkatkan kesehatan. Berenang juga bisa untuk terapi. Kamu pernah dengar mungkin tetangga kalian atau saudara kalian berenang itu bisa untuk terapi. Olahraga yang menggunakan seluruh anggota tubuh selain sepak bola yang lain itu adalah berenang. Ya, seluruh anggota tubuh. Lanjut. Nah, renang itu ada 4 gaya. Yang pertama ada gaya bebas, ada gaya kupu-kupu. Gaya bebas itu crawl ya, gaya crawl. Gaya kupu-kupu, gaya umum, dan gaya dada. Ada 4 gaya. Tapi untuk kelas 8 kita akan masuk ke materi dengan renang gaya dada. Kalau versinya Mahardika renang gaya dada itu plung langsung dada. Ya, seperti itu. Lanjut. Oke. Sama seperti tadi, renang ya. Kita lihat renangnya macam-macam. Lanjut. Oke. Gaya dada. Gaya dada atau gaya kata. Ya. Gaya kata adalah berenang dengan posisi dada menghadap ke permukaan air. Namun berbeda dari gaya bebas. Batang tubuhnya selalu dalam keadaan tetap. Ya, jadi berenang gaya dada ini. Gaya dada adalah berenang dengan posisi
kalau Bapak praktekkan itu untuk yang pertama tangannya seperti ini, kakinya itu kayak seperti katak gerakan. Nah, sekarang kita lihat di YouTube. Kulit. Ini adalah gerakan gaya dada. Dia gerakan kakinya. Ini pemanasannya. Kemudian gerakan tambahan lainnya adalah lari kecil keliling kolam minimal sebanyak 3 kali putaran. Oh teman-teman, berenang itu juga Latihan kita yang harus pertama ada adalah stretching latihan tubuh pengambilan dan nafas. gerak. Kalian bisa lakukan latihan ini dengan berpegangan pada tepi kolam renang. Ini langsung Pada latihan saat kalian pernapasan. memasukkan kepala ke dalam air, pada saat itulah kalian membuang nafas di dalam air. Dia gerakan pengambilan nafas. Kemudian pada saat kepala kalian naik di atas permukaan air, pada saat itulah kalian mengambil nafas di atas permukaan air. Lakukanlah gerakan ini secara berulang-ulang sampai kalian menemukan ritme yang tepat pada saat kalian membuang nafas di atas air dan membuang nafas di dalam air. Kalian bisa memanfaatkan tangan yang turun pada tepi kolam renang untuk berpegangan untuk membantu menyeimbangkan tubuh agar tubuh tetap lurus dan mengambang pada permukaan air. Dia gerakan kakinya ya seperti katak ya. Kemudian mulailah menggerakkan kaki, bukalah kaki selebar mungkin sambil menekuk lutut ke samping, kemudian tendang dan tutup kaki dengan cepat. Kemudian memasukkan kaki pada saat posisi kaki menutup atau lurus. Lutut sama kakinya ya. Lakukan gerakan ini secara berulang-ulang sampai gerakan kalian sempurna dan memperoleh daya dorong yang kuat. Dan rasakan apabila ada daya dorong ke depan, berarti gerakan kaki kalian sudah benar. Ketemu telapak kakinya ya. Kemudian tahap ketiga, Jadi pada pakai kalian bisa gunakan bantuan pelampung, yaitu dengan meluncur dan tangan berpegangan pada pelampung mengarah ke depan dengan posisi kepala di atas permukaan air. Oke, itu gerakan kaki. Sekarang gerakan tangan. Ini adalah lebih mengandalkan gerakan atau kayuhan kaki. Lihat gerakan tangannya. Ya, lihat gerakan tangan sama Apabila gerakan kaki kalian sudah benar dan kayuhan kaki kalian sudah kuat, maka luncurannya pun akan semakin cepat. Lakukan latihan ini secara Oke, jadi gerakan renang gaya dada yang pertama ada teknik gerakan tangan atau lengan, kemudian ada gerakan kaki, kemudian ada teknik pernafasan. Kalau kalian tiga-tiganya kalian sudah terlaksana, kalian akan bisa. Gerakan renang gaya dada itu paling gampang, biasanya paling gampang dan paling banyak dilakukan di kolam renang. Kalau kalian dengan gaya crawl, kamu butuh tenaga yang super kuat. Apalagi dengan gaya kuku-kuku. Gerakan yang relaksasi yang enak itu pasti gerakan gaya dada. Yang pertama gerakan tangannya ya, mukanya lihat. Pada waktu menuntut gerakan tangannya
seperti nanti kalian bisa lebih paham lagi di link yang Bapak kirim di grup ya. Kemudian gerakan kakinya, ya gerakan kakinya seperti gerakan kaki kata. Kemudian ada teknik bernafasnya. Teknik bernafasnya ya, pada waktu kalian masuk ke dalam, ini keluar, muka ini pasti akan ambil nafas, masuk lagi. Teman-teman ada yang bisa renang gaya dada di sini? Ayo, Martika, ya. Ada yang renang? Ada yang pernah ikut klub renang di sini? Les renang? Ya, nanti kita berusaha, kita belajar dari kita dulu. Kalau misalnya kamu nanti kita belajar, berarti kalau kita belajar berarti teknik pertama itu pengenalan air dulu, kemudian gerakan tangan, gerakan kaki, kemudian kita langsung teknik pernafasan. Ya, lanjut Mas. Oke, setelah kita mempelajari semua, kita nanti gerakan kakinya ya, tekul kaki ke dalam, kemudian pantulkan, tendang lurus posisi kedua kaki, sama seperti yang waktu kita di YouTube tadi. Kemudian kaki tetap lurus, kemudian rapatkan, pastikan telapak kaki kiri dan kanan agak bersentuhan. Ulangi langkah di atas dengan urutan tekuk tendang, rapatkan, tekuk tendang, rapatkan. Lanjut. Kemudian gerakan tangan atau gerakan lengan, tempelkan kedua telapak tangan seperti hendak bersalaman, ya, seperti hendak bersalaman. Kemudian luruskan di atas kepala. Kemudian tarik tangan ke samping, ya, tarik tangan ke samping. Kalau tangan kanan ke kanan, kalau kiri ke kiri. Luruskan tangan kembali dan ulangi dengan urutan seperti tersebut. Oke, kita akan membuat diskusi kelompok ya, diskusi kelompok. Tapi sebelumnya Bapak ingin hening kalian dulu, ya. Kita akan menghentikan kalian siap posisi duduk dengan tenang, dengan rapi. Oke, teman-teman tolong silakan posisi duduk yang tenang. Posisi duduk yang tenang, kalian nggak ada yang berbicara. Oke, posisi duduk senyaman mungkin. Tidak ada yang bungkuk dan tidak ada yang ke atas ya, menghadap ke atas. Kalian boleh menutup mata kalian. Oke, silakan tutup mata kalian. Pastikan dalam keadaan rileks. Tangan taruh di atas meja kalian. Pastikan kaki semua menyentuh lantai. Pejamkan mata kalian secara perlahan-lahan. Kita lupakan semua yang ada dari awal mula kalian masuk ke sekolah tadi pagi, bahkan sebelumnya dari rumah sampai ke sekolah. Tarik nafas kalian secara perlahan-lahan, lalu keluarkan, rasakan udara segar masuk ke kalian. Sekali lagi, tarik nafas ke dalam, rasakan udara masuk kembali ke dalam tubuh kalian. Kita mengingat dari malam tadi, setelah kita bangun sahur, kita sejenak beribadah untuk sholat subuh,
Kita menyiapkan buku untuk kegiatan hari ini. Kemudian kita berangkat ke sekolah. Ada yang jalan kaki, ada yang diantar sama orang tua. Bayangkan terus kita sampai sekolah, apakah ada dari kita yang terburu bangunnya kesiangan atau bahkan yang tidak sahur? Apakah dalam hari-hari sebelumnya kamu pernah berbuat salah sama kedua orang tua kalian? Sama teman-teman kalian? Sama tata tertib sekolah? Coba ingat-ingat. Kalian di sini untuk belajar, untuk membanggakan kedua orang tua kalian yang bersusah payah ingin anaknya menjadi anak yang berbakti, anak yang berprestasi di lingkungan sekolah, dan bahkan bisa membanggakan kedua orang tua kalian. Walaupun sekecil apapun, orang tua pasti akan bangga sama kalian. Maka tunjukkanlah kalian, mumpung masih bulan yang penuh berkah ini, bulan Ramadan ini, kalau kalian masih merasa sedikit salah sama orang tua, tunjukkan, berbuatlah yang baik sama kedua orang tua kalian. Tunjukkan kalau kalian bisa menjadi yang terbaik dan dibanggakan sama kedua orang tua kalian, bukan menjadi dalam tanda petik kalian yang sering bikin orang tua kecewa. Ingat, orang tua tidak mau diberi apapun, hanya ingin lihat anaknya bahagia dunia dan akhirat. Itu udah lebih dari cukup. Oke, setelah sampai di sekolah, kita udah belajar dengan teknik dasar renang. Oke, kemudian setelah kita flashback tentang kehidupan tadi, sekarang kalian pikirkan apa yang akan kamu lakukan, apa yang akan kamu laksanakan, apa yang akan kamu berikan kepada orang tua kalian, buat sekolah kalian, sekolah yang pingin kamu, nama kamu, foto kamu ada di papan mading. Oh, ini anak yang berprestasi. Oh, ini anak yang berkerti di O2SN, maupun di akademik atau bukan bahkan seni yang lain. Tunjukkan kelas 82, Bapak yakin dengan kalian, Bapak yakin dengan kerja keras kalian. Sekolah Bapak akan mendukung untuk prestasi kalian. Sekarang coba kalian pikirkan selama 30 detik rencana apa yang akan kalian lakukan. Boleh kalian bersedih, boleh kalian meneteskan air mata demi untuk kemajuan kalian. Dan tindakan apa yang akan kamu lakukan setelah ini? Sekarang kita buka lembaran baru, kita tunjukkan kepada orang lain kalau kalian bisa. Sekarang ambil nafas yang lebar, keluarkan secara perlahan-lahan.
Sekali lagi, ambil nafas, keluarkan. Sedikit demi sedikit, buka mata kalian. Buka mata kalian. Oke, terima kasih untuk mindfulness kali ini. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Oke, teman-teman, anak-anak kita lanjut ya. Tadi kita udah apa? Rio, apa yang kamu rasakan? Nggak ngerasain apa-apa. Oke, ada yang merasakan? Davira? Apa yang kamu rasakan tadi? Hah? Iya? Enak, ngantuk. Terus kamu dari pagi pernah kejadian seperti itu, orang tua fokus. Oke, lanjut ya. Anak-anak, sekarang kalian buat kelompok masing-masing, ya. Kelompok masing-masing. Nanti kalian tugasnya kelompok 1 dan kelompok 4. Kelompok ini peraturannya. Yang pertama rulesnya ya. Setiap anggota kelompok menjalankan tugasnya masing-masing. Ya. Waktunya sekitar kelamaan kalau 20 menit, sekitar 15 menit. Yang ketiga saling menghargai selama anggota kelompok ada penilaian selama kegiatan kelompok. Ya, kita bentuk kelompok ini sesuai dengan hasil dari kemarin ya. Ini hasil dari kemarin Bapak akan buat kelompok. Jadi ada 5 kelompok. Ya, terus Mas. Kelompok 1, kelompok 2 dan 5 itu tentang renang gaya dada gerakan kaki. Kelompok 2 dan 5 Mas. 2 dan 5 ya. Tentang gerakan renang gaya dada gerakan kaki. Kelompok 3 itu tentang renang gaya dada teknik pernapasan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 4 itu gerakan kaki. Nah, siap gerakan kaki. Kelompok 1 dan 4 gerakan tangan renang gaya dada. Kelompok 2 dan 5 gerakan kaki ya. Silakan buat satu kertas kalian kerjakan tentang gerakan kaki, tahanan dan teknik pernapasan. Yuk, silakan. Harus saling menghargai rulesnya. Tolong dijelaskan tentang rulesnya. Ayo ambil kertas kalian di buku kalian. Ayo, silakan. Ya, satu kelompok 1. Nanti kita akan presentasikan. Ya. Ya. Kalian boleh buka HP, silakan. Boleh searching. Kalian boleh pakai HP atau buku paket kalian dari yang halaman 251. Ya, silakan. Ya. Satu anggota, satu yang nulis, yang lain saling mengisi, ya. Saling mengisi. Satu kelompok satu aja. Ya. Pas. Ya. Ya, satu kelompok 1. Silakan. Gerakan kaki, gaya apa? Ya, dada. Oke, silakan yuk saling berargumen, saling memberikan. Jadi nggak ada teman-teman yang pasif ya. Oke. Ini gerakan apa? Ada yang pasif temennya? Nggak ada ya? Bagus. Oke. Ayo. Oke. Ini gerakan apa? Teknik pernafasan. Nah, ini yang paling aktif Declan ya? Iya, Declan, bagus Declan. Oh, kalau Declan cuma memberi argumen aja, jadi yang nulis kalian. Ini Declan adalah salah satu murid terbaik ya. Murid langka. Sekarang Mas ini teknik apa? Gerakan tangan, silakan gerakan tangan. Mas Rio boleh argumentasi, Mardika, Reza dan Rafli. Silakan ya. Oke. Sekarang ini untuk gerakan kaki, gerakan kaki, silakan. Jadi berargumen ya, saling mengisi. Jadi nggak ada yang pasif.
Nggak ada teman-temannya yang belum paham, tolong dikasih tahu. Kita bisa tutor sebaya. Yang sudah bisa, silakan. Teman-teman yang udah bapak tunjuk. Halo. Teman-teman yang sudah bapak tunjuk sebagai yang nomornya ada di bawah, itu bapak itu bisa memberikan masukan ke teman-temannya yang belum paham, ya. Itu sebagai tutor sebaya, ya teman-teman ya. Oke. Oke, waktunya sudah selesai ya. Waktunya sudah selesai. Kalian sudah melakukan diskusi dengan teman-teman dengan gerak. Yang ini gerakan apa? Gerakan tangan kayak dada. Yang ini gerakan kaki. Yang ini teknik pernafasan. Yang sebelah sana? Hah? Tangan. Yang ini kaki. Oke, nanti kita akan presentasikan nih. Kita akan presentasikan ke depan siapa yang akan maju duluan. Ya. Karena presentasikan untuk presentasinya kita mulai dari nomor urut 1, kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Ya, Pak? Lanjut, Mas. Oke. Anak-anak silakan yang mau presentasi, kita dari kelompok kelompok 3 teknik pernafasan dulu. Silakan. Ya, silakan teknik pernafasan nanti silakan masukkan. Ayo. Ayo silakan Jamila. Ya. Silakan. Jadi ke depan Jamila. Silakan. Teman-teman, kita rulesnya kan kita menghargai ya. Jadi kita tolong menghargai temannya yang belum presentasi. Oke, tentang apa Jamila? Teknik pernapasan. Oke, silakan. Teknik pernapasan gaya dada. Tarikan napas bisa dilakukan saat kepala berada di atas air pada akhir tarikan lengan. Setelah itu, pengeluaran napas dilakukan saat kepada terendam air selama pemulihan lengan ke depan, sehingga paru-paru kosong sebelum kepala terangkat ke atas air. Oke, ada lagi? Sudah. Silakan duduk. Oke, tadi ada presentasi dari kelompok 3 tentang teknik pernafasan. Untuk presentasi ini kita akan ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kan masih bulan puasa ya. Kita berarti masih teori dulu. Kita ada, jadi nanti dibuat, tolong nanti dibuat tugas kalian nanti dibuat untuk buat PowerPoint. Nanti kita akan presentasi di sini. Siap ya untuk kelompoknya masing-masing. Oke, Pak, ada pertanyaan? Berkelompok masing-masing ya. Oke, Pak. Sekarang kita akan merefleksikan tugas hari ini ya. Tugas hari ini yang pertama dalam kegiatan pembelajaran kalau memakai HP tolong gunakan smart itu mungkin tidak boleh kalau belajar WA kemana. Jadi fokus ya. Ya, di sini Bapak lihat siapa? Ayo jujurannya. Ayo jujur siapa? Ayo, boleh izin apa gimana ya? Mas Bro nggak boleh ya seperti itu ya. Jadi jadi fokus ya. Oke. Untuk refleksi hari ini kalian sudah mempelajari tentang renang. Bapak akan kasih kalian kertas. Ini namanya apa? Apa? Pop? Ya. Nanti di sini kalian per kelompok masing-masing kalian merefleksikan hal apa yang menarik dan yang penting dalam renang gaya dada. Ya. Nanti kalian tempel di sana sesuai kelompoknya masing-masing. Jadi ke bawah ya, dari atas ke bawah. Kemudian harapan tentang olahraga, boleh renang, boleh apa yang untuk sekolah ini. Ya, paham?
Jadi yang pertama, hal apa yang menarik dan yang penting dari kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian harapan tentang olahraga yang ada di sekolah ini. Ya. Nih, kamu kuning. Kelompok 5. Kamu pink. Kamu hijau ya. Hijau pink. Kamu hijau. Pink. Oke, Bapak kasih waktu selama 3 menit dari sekarang. Silakan. Udah semua kan? Oh, belum. Ya udah. Ya, jadi nomor 1, nomor 2 langsung tulis di sini. Kasih nama kalian. Ya, satu orang satu. Siapkan. Ada yang kurang? Contohnya seperti ini. Ya. Contohnya seperti ini, kalian tulis nama kelas nomor 1, nomor 2. Hal yang menarik apa yang kemudian harapan tentang olahraga kita di Dodanam itu apa? Paham ya? 3 menit dari sekarang itu mundur. Oh iya Pak. Silakan. Oke, siap. Oke, yang sudah tolong ditempel. Nah, ayo silakan tempel di sini. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan. Silakan tempel di sini. Ayo, waktu kita sangat terbatas, yuk. Yuk, silakan. Silakan ya. Nah, kelompok berapa? 4 sini 4. Kebalik ini kebalik nih. Kebalik. Oke, sini aja sini. Ini lemari. Ya. Oke, silakan. Oh, atau di atas depan sana, depan sananya. Yuk, depan sana. Kita tempel di sini aja di board. Silakan tempel di sana di board. Silakan tempel di sini. Silakan tempel di sini. Ayo. Percuma lu gitu kena juga. Bisa nempel nggak? Oke, silakan yang rapi. Oke, silakan kelompok yang lain ditunggu ya, waktu kita terbatas. Ayo nak, semuanya wajib mengisi. Silakan. Ayo. Ada 3 menit. Ada second. Oke, siap, 30 detik ya, itu dari sekarang. 30 29. Yang rapi, bagus. Gak usah buru-buru. Boleh lewat sini, yang udah lewat sini. Luruskan, yuk, jangan belok-belok, luruskan. Ayo. Samakan, yuk. Jadi, titip ya. Silakan. Nempel, harusnya nempel.
sampai kebalik ya. Tuh, jatuh. Tempelin lagi. Ada yang jatuh? Ayo yang belum? Kelompok yang lain? Kembali ganti. Ayo pasang. Ya. Itu jatuh itu. Ada yang belum? Boleh ditempel, silakan. Oke, Bapak akan lihat ya, halo. Oke. Yang pertama, Bapak akan coba lihat dari Mahardika. Ya. Yang pertama, dari pertanyaan pertama yaitu tentang apa? Dari renang gaya dada, dia melatih kelenturan otot tubuh. Boleh. Harapannya dia akan menjadi atlet bulu tangkis. Selamat ya. Sekarang udah belajar bulu tangkis? Oke. Lakukan. Kemudian sekarang Bapak lihat dari Dini Agustina. Hal yang menarik. Membakar lemak. Oke, berenang itu bisa membakar lemak. Dini mana Dini? Oke, siap. Biar langsing ya. Kemudian makin berprestasi ya. Jadi itu harapan kalian dari hari ini ya. Halo. Yang pertama kalian ada harapan, ada refleksi tentang hari ini. Kemudian Bapak akan kasih tugas buat kalian nih. Yang pertama nanti dikerjakan di rumah itu ada quizzes. Ya. Quizzes yang akan Bapak akan share linknya. Jadi kalian pekerjaan rumah, Bapak akan pekerjaan rumah share linknya di grup kalian. Ya, tentang quizzes tentang renang. Yang kedua, melanjutkan yang untuk presentasi yang minggu depan. Ya, nanti kita akan linknya, Bapak akan kasih share. Ini berhubungan dengan semua yang Bapak ajarkan tadi tentang renang gaya dada. Oke, kembali ke PPT. Oke, jadi untuk refleksi hari ini, yang pertama evaluasi ya tadi ya, sudah kesimpulan dari pembelajaran kita sudah, tugasnya, quizzes dan yang presentasi tadi. Jadi kita dari awal semuanya sudah dari materi tentang renang gaya dada, gerakan kaki, gerakan tangan dan teknik pernafasan. Ya, hari ini karena waktu kita sudah 8:30, kita sudah berbunyi. Ucapkan terima kasih. Yang kedua, Bapak nanti tolong dalam pembelajaran hari ini kalian bisa merefleksikan kalian ini pelajar itu menggunakan kata-kata yang sewajarnya. Ya, tolong fokus dengan kegiatan kaki akan bisa. Kalian pengen jadi berprestasi nggak? Pengen nggak? Harus apa? Kerja? Oke, terima kasih. Sebelumnya kita apakah masih semuanya masuk tuh? Ada yang izin, ada yang keluar, nggak ada ya?
tetap 33 ya. Oke, sekarang kita berdoa. Hari ini pembelajaran untuk olahraga dengan materi renang gaya dada telah berjalan dengan lancar, dengan baik ya. Untuk kedepannya tugas-tugasnya semoga dikerjakan. Siap mengerjakan minggu depan? Siap. Oke, terima kasih. Yuk kita berdoa, tolong pimpin lagi sama ketua kelasnya. Doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalian jangan lupa masuk ke pelajaran yang lain dan sampai terlambat. Kalian masuk lagi ke kelas ini, pastikan kelasnya sudah bersih, rapi, dan tidak ada yang memakai kaos olahraga. Karena dalam sini pelajarannya apa? Pendidikan agama, kalian harus memakai baju. Terima kasih. Wassalamualaikum